البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, al-babul khamis wa salasun, bab yang ke-35, bab man sami'a syai'a faraja'a hatta ya'rifah, tentang orang yang mendengar sesuatu lalu dia meminta pengulangan, yaitu bertanya, roja'a yaitu menanyakannya. Lebih baik, terkadang roja'a artinya adalah membantah atau mendiskaskan, yaitu diskusi, menanyakannya kembali. Hatta ya'rifah, sehingga dia tahu, sehingga dia paham. Yang diinginkan oleh Imam Bukhari dari bab ini adalah yaitu disyariatkannya seorang murid itu bertanya kepada gurunya tentang apa yang dia belum paham. Gurunya sudah mengajarkan sesuatu, lalu muridnya belum paham, maka murid menanyakannya. Nah, ini sesuai antara bab ini dengan bab yang ke berapa itu ya? Jauh juga ya. Yaitu bab yang ke-30, antara 35 dengan 30. 35 apa? Yang orang yang mengulang pembicaraan sehingga dipahami. Ini pihak guru. Nah, sekarang yang ke-35 ini 35 kan? Ini salah cetak berarti punya anak ini. Penampilannya salah. Iya. 36 hadis 103. Ini punya anak yang penampilannya salah. Ya, penampilan salah. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Ayo terbalik. Ya, angkanya terbalik. 35, 36. Nah, yang 36 ini adalah murid, yaitu si murid dianjurkan kalau belum paham, minta penjelasan kepada gurunya, menanyakan pada gurunya. Kita baca hadisnya. Al-hadisus salis wal mi'ah, boleh ba'dal mi'ah, 103. Haddatsana Sa'id bin Abi Maryam qala akhbarana Nafi' ibnu Umar qala haddatsani ibnu Abi Mulaikah anna Aisyata zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat la tasma'u syai'a, bahwasanya Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah dia itu mendengar sesuatu la ta'rifuh, yang tidak dia ketahui, illa raja'at fi, kecuali dia akan menanyakannya kembali, hatta ta'rifah, sehingga dia mengetahuinya, memahaminya, memiliki ilmunya. Wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man husiba udzib, barang siapa diperiksa dia akan tersiksa. Qalat Aisyah berkata, qultu, saya berkata, ini Aisyah cerita ke muridnya yaitu Ibnu Abi Mulaikah, awalai sayaqulullahu ta'ala, bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, pemeriksaan yang senang, yang ringan. Qalat faqal, maka Nabi menjawab, innama dzalikal ard, itu hanyalah penyodoran saja, yaitu ditunjukkan catatan amalannya, tidak sampai diperiksa. Walakin man nuqishal hisab yahlik, tetapi barang siapa didebat pemeriksaannya itu, yaitu diteliti, dipertanyakan secara sangat mendetail, dia akan binasa. Allahul musta'an. Imam Bukhari meriwayatkan ini dari gurunya Sa'id bin Abi Maryam. Sa'id bin Abi Maryam Abu Muhammad Sa'id ibnul Hakam ibni Muhammad ibni Abi Maryam. Intinya beliau adalah Sa'id ibnul Hakam bin Muhammad Abu Muhammad al-Misri, siqah faqih. Bahkan dikatakan di dalam sebagian biografinya tidak diketahui orang yang lebih berakal daripada dia di Mesir di zamannya, gurunya Imam Bukhari. Qala akhbarani Nafi' ibnu Umar, Nafi' bin Umar al-Jumahi, tidak disebutkan kunyahnya oleh Al-Hafidh. Al-Jumahi al-Makki, siqah, sahabat. Iya, siqah. Beliau Makki, yang tadi Misri sekarang Makki. Jumahi. Qala haddatsani Ibnu Abi Mulaikah. Ibnu Abi Mulaikah kunyahnya dua, yaitu Abu Bakar dan Abu Muhammad.
namanya Abdullah. Baik. Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaikah Al-Jumahi. Kalau tak salah beliau Jumahi juga Al-Makki. Sikotun Fatih Sabet. Baik. Anna Aisyah ma'ruf Ummu Abdillah Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, termasuk yang paling banyak meriwayatkan dari 6 sahabat itu, yaitu 6 yang termasuk apa? 6 yang terbanyak. Istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dengan fi'il mudhari menunjukkan apa? Sering seperti itu kebiasaannya. Apa sih? Tidaklah dia mendengar sesuatu yang tidak dia ketahui kecuali dia mendiskuskan atau menanyakannya hatta ta'rif, sehingga dia tahu. Ini menunjukkan walaupun dia istri Nabi, dijamin masuk surga, dijamin akan menemani Nabi di derajat tertinggi di istana di Firdaus sana, tapi dia tidak menyia-nyiakan masalah ilmu. Dia menanyakan, dia ingin tahu. Memang dia rajin belajar Aisyah. Tidak mau sekedar dengar pastu entah apa tak tahu, tak. Kalau dengar sesuatu dan belum paham, dia tanya. Jadi, makanya dikatakan afqahun nisa, dia adalah wanita yang paling faqih. Nah, kemudian diceritakan, dan di sini ada dalil tentang keutamaan Aisyah, dan juga di sini ada dalil tentang keadaan para wanita salaf yang bersemangat untuk mencari ilmu, bukan malah semangat apa itu TikTok atau sibuk nonton ini itu yang tak berguna, tapi semangat belajar, mencari ilmu agama bermanfaat di dunia dan di akhirat, tidak senang ditipu orang, tidak senang dikelabui oleh wajah-wajah handsome atau suara indah atau harta banyak. Punya ilmu tidak mudah untuk ditipu. Ini para wanita sahabiyat. Wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dan Aisyah pernah bercerita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man husiba udzib, barang siapa diperiksa dia akan tersiksa. Nah, ini tarhib, ini tarhib, yaitu ditakut-takuti. Makanya kita tidak boleh hanya memiliki cita-cita yang rendah. Tak apalah saya masuk neraka, yang penting suatu saat keluar. Ya kalau keluar, kalau tak keluar gara-gara dosa terlalu banyak sampai masuk kepada kekufuran, rugilah. Atau apa? Akan keluar, tapi setelah berapa juta tahun, tak tahu kita, seharinya adalah 1000 tahun di dunia saja tak tahan untuk ikut kebenaran. Gimana di akhiratnya? Seharinya 1000 tahun di dalam neraka, siapa yang tahan? Baik. Maka kita hendaknya memiliki cita-cita yang tinggi. Kalau pemeriksaan saja itu akan menyiksa, bagaimana kita akan tahan yang seperti itu di padang mahsyar? Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah dan hadis Abi Dzar, kalau tak salah yang di Sahih Muslim itu, yang Rasulullah menyebutkan bahwasanya orang-orang yang tidak membayar zakat padahal dia adalah orang kaya, maka dia akan disiksa di padang mahsyar yang seharinya adalah 50.000 tahun. Baru kemudian dilihat, kalau semua sudah selesai diperiksa, dilihat apakah orang ini layak masuk surga atau layak masuk neraka. Di padang mahsyar saja boleh jadi itu siksaannya mengerikan, belum lagi masuk neraka, na'udzubillah. Seharinya boleh jadi 50.000 tahun. Itu di Sahih Muslim. Tapi makanya kita cita-citanya bukan sekedar pemeriksaan-pemeriksaan, tak. Kita ingin semoga kita tidak diperiksa, itu lebih baik. Yaitu apa? Orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, seperti dalam kitab Tauhid, dengan sebab dia menyempurnakan tauhid, tidak minta diruqyah, tidak meramal nasib sial, dan juga apa? Tidak melakukan pengobatan dengan besi panas, dan hanya kepada Allah dia itu betul-betul bertawakal, tidak pakai tangkal-tangkal, tidak main bomoh, tidak yang aneh-aneh itu. Nah, agar sama sekali tidak diperiksa, itu lebih baik. Tapi kalaupun diperiksa juga, level kita tidak setinggi mereka tadi, semoga pemeriksaannya ringan-ringan saja. Berarti apa? Perbanyak amal soleh agar kita menerima kitab dengan tangan kanan, dan agar kita timbangan kebaikannya lebih banyak. Karena apa? Orang yang fa'amma man saqulat mawazinuh fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa timbangan kebaikannya itu berat, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang ringan. Ini menunjukkan apa? Orang yang kebaikannya lebih banyak, dia tetap diperiksa, tapi diperiksa dengan ringan. Kecuali yang tadi itu 70.000 itu. Sekarang Aisyah bertanya,
Bukankah Allah menyebutkan dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang ringan? Berarti maksudnya apa? Ada pemeriksaan tapi tidak sampai menyiksa, cuma ringan saja. Maka bagaimana menggabungkan antara sabda Nabi yang tadi dengan ayat ini? Jelas Nabi lebih tahu tafsir ayat. Makanya tidak boleh memahami ayat dengan semata-mata kepakaran bahasa Arab dia. Wajib kembali kepada hadis Nabi, baru kemudian kepada penjelasan para sahabat, karena mereka yang telah menanyakan perkara yang pelik-pelik dari ayat kepada Nabi, agar kita tidak tersesat. Ini Aisyah saja yang jelas pakar bahasa Arab, dia orang Arab, orang Quraisy, itu aja merasa pening dengan yang seperti ini. Lalu tanya langsung ke gurunya, tanya kepada Nabi, maka langsung diberi jawaban yang memuaskan. Inilah pentingnya menafsirkan ayat dengan hadis. Rasulullah mengatakan innama dzalikal ard. Pemeriksaan yang ringan itu hanyalah penyodoran, penunjukan. Yaitu kita dikatakan amil takada wa kada yauma kada wa kada. Engkau telah melakukan demikian dan demikian pada hari demikian. Dan itu aja, tidak banyak ditanya. Cuma dikasih tahu nih, engkau dulu begini, engkau dulu begini, dulu begini. Ketika dia sudah mulai merasa binasa, takut sekali, maka Allah berfirman, aku telah menutupi dosamu di dunia, dan sekarang dosamu akan ditukar menjadi kebaikan. Cuma gitu-gitu aja, walaupun jelas itu pun kita sudah sangat malu. Baik, inilah yang dikatakan pemeriksaan yang ringan. Ternyata sekedar apa? Ditunjukkan saja, tidak sampai diperiksa mendetail. Walakin manukishal hisab yahlik. Tetapi barang siapa didebat di dalam pemeriksaannya, dia akan binasa. Ditanyakan tentang hartanya, min aina tasabah wa ila aina anfaqah, dari mana dia mendapatkan harta itu dan kemana dia akan menginfakkannya. Tentang masa mudanya ditanyakan, yaitu apa? An syababatihi an syababihi aina ablah, yaitu kemana masa mudanya itu dihabiskan, dilusuhkan. Demikian pula tentang apalagi an ilmihi mada amila bih, apa yang diamalkan dengan ilmunya itu, dan seterusnya. Boleh jadi diperiksa dengan banyak pemeriksaan karena ternyata orang ini banyak kesalahan. Baik. Nah, sisi pendalilan di sini apa? Yaitu adanya targhib dan tarhib, ditakut-takuti bahwasanya pemeriksaan di hari kiamat itu adalah perkara yang menakutkan. Makanya Allah Ta'ala berfirman, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian pada hari itu kalian akan ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Abi Hatim. Imam Ahmad di dalam Musnad, Ibnu Abi Hatim dalam tafsir beliau dari Abdullah bin Az-Zubair, dari Az-Zubair bin Awam. Ketika turun ayat ini, dia tanya, wahai Rasulullah, apakah kita juga akan diperiksa sementara kita tak punya apa-apa kecuali dua benda hitam ini, yaitu air dan kurma? Rasulullah mengatakan iya, yaitu masalah ini juga akan ditanyakan. Fal amru idzan la syadid. Maka Az-Zubair mengatakan berarti urusannya memang berat. Tayyib. Sahabat aja merasa berat dengan itu, gimana yang urusannya beraneka ragam, kezaliman yang beraneka ragam, korupsi beraneka ragam, kesyirikan beraneka ragam. Ya sudah, pemeriksaannya mungkin betul-betul akan sangat membinasakan dia, belum lagi masuk neraka. Makanya di sini diberi apa? Anjuran untuk banyak-banyak beramal soleh, banyak-banyak bertaubat agar dihapus dosa-dosa kita sebelum menghadap Allah. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.